bagian ketika Batavus Drugstapel, si maklar kopi, menjelaskan bagaimana ketidaksukaannya dia kepada puisi dan prosa. Ia mencontohkan bahwa sebuah puisi yang ditulis pada pukul 4:04, mengapa masih saja disebutkan jam berdentang 4 kali, padahal seharusnya ia harusnya menulis bahwa hal itu tidak demikian. Harusnya ia mengatakan harusnya hal itu ditulis pukul 3:04 dan hujan sudah berhenti. Karena mengikuti rima, maka si penyair harus mengorbankan kejujurannya, harus mengorbankan sesuatu yang ia sangat pegang, yaitu kejujuran. Oleh karena itu, ia menyarankan bahwa seharusnya ditulis jam berdentang 4 kali dan sudah tidak hujan lagi. Nah, tokoh kita, Batavus, kita lanjutkan. Aku tidak akan mengucapkan sesuatu pun Aku tidak akan mengucapkan, sebentar, kok ini yang di screenshot? Coba geser dulu. Yang jam berdentang 4 kali. ini. Oke, ini. Dan sudah tidak hujan lagi. Oh, baik. Yang tampil di layar kaca, itu ada satu paragraf yang hilang. Oh, baik-baik. Harusnya begini. Kalau di dalam buku teks aslinya, setelah jam berdentang 4 kali dan sudah tidak hujan lagi, ada paragraf ke sini, ke paragraf sebelumnya. Aku tidak akan mengucapkan sesuatu pun untuk menentang perkataan itu. Tapi di yang tampil di layar, dan bukan hanya rima. Sebentar, saya bacakan dulu versi yang ada di bukunya, yang ada di buku cetaknya. Mungkin yang versi digital kepotong satu paragraf, hilang satu paragraf. Aku tidak akan mengucapkan sesuatu pun untuk menentang perkataan itu. Seandainya saat itu memang pukul 4 dan hujan memang sudah berhenti. Namun seandainya saat itu pukul 3:04, oh dibalik. Di atas. Namun seandainya saat itu pukul 3:04, aku yang tidak merangkai kata-kata dalam bentuk puisi bisa mengatakan pukul 3:04 dan hujan sudah berhenti. Namun si pembuat rima karena sudah tidak hujan lagi, terpaksa mengatakan 4 kali. Entah waktu atau cuacanya yang harus diubah dan hasilnya adalah kebohongan. Jadi paragraf atau puisi jam berdentang 4 kali dan sudah tidak hujan lagi, tempatnya harusnya di atas baru penjelasannya. Nanti saya tidak tahu apakah ini yang ditampilkan di layar ini hasil dari scan dari bukunya atau bentuk lain. Mungkin hal seperti ini terjadi di beberapa cetakan. Itu hanya menjelaskan hanya posisi teks aja, posisi teks di dalam Max Havelaar versi cetak dengan versi digital. Dan, nah ini baru selanjutnya bagaimana Batavus ingin menjelaskan tentang kebohongan ini. Jadi sebuah puisi kadang dibuat untuk menyelamatkan rima, akhirnya yang dikorbankan adalah kejujuran. Dan bukan hanya rima yang memikat
anak-anak muda pada kebohongan, kata Batavus, dan bukan hanya rima yang memikat anak-anak muda pada kebohongan. Pergilah ke teater dan dengarkan semua kebohongan yang diceritakan kepadamu. Sang pahlawan diselamatkan dari tenggelam oleh seseorang yang nyaris mengalami kebangkrutan. Lalu seperti yang dikisahkan kepada kita, dia menyerahkan setengah kekayaannya kepada penyelamatnya. Ini pernyataan yang tidak mungkin benar, seperti yang akan kubuktikan berikut ini. Si Batavus menyampaikan bahwa bukan hanya rima, bukan hanya puisi loh yang membuat anak-anak muda terpengaruh oleh karya sastra dan terbiasa mendengarkan kebohongan, tapi ada yang lebih besar daripada puisi, yaitu prosa atau teater katanya. Nah, intro saja buat teman-teman. Kalau yang mau bertanya bisa langsung dibuka mic-nya ya. Maksudnya kalau ada yang kurang pas, kurang tahu atau sesuatu yang mau ditanyakan. Dia mencontohkan, pergilah ke teater dan dengarkan semua kebohongan yang diceritakan kepadamu. Ada seorang pahlawan diselamatkan dari tenggelam oleh seseorang yang hampir mengalami kebangkrutan lalu menyerahkan setengah hartanya. Itu sebuah kebohongan. Ia ingin bercerita, seperti ini ceritanya. Ketika baru-baru ini, maksudnya dalam waktu akhir-akhir ini, topiku tertiup angin dan tercebur ke dalam Prinsengracht, ke sungai. Tercebur ke sungai. Aku memberikan 2 sen kepada laki yang mengambilkannya untukku. Dan dia merasa puas. Aku tahu sekali, aku pasti akan memberinya sedikit lebih banyak seandainya dia menyelamatkan diriku dari tenggelam. Tapi jelas, bukan setengah dari kekayaanku. Karena dalam kasus semacam itu, jelas tercebur 2 kali ke dalam air akan membangkrutkanku. Jadi menurut Batavus, suatu ketika ia memakai topi, kemudian topi itu tertiup angin dan tercebur ke kali lah, namanya Prinsengracht, sungai di Jalan Prinsen. Kemudian dia memberi ucapan terima kasih kepada orang yang telah mengambilkan topinya. Ia memberikan 2 sen. Tapi tentu saja tidak setengah dari kekayaannya. Kalau 2 kali saja topi itu kabur, topi itu lepas ke sungai, ya dia tidak punya apa-apa karena setengah dari kekayaan kali 2 ya udah habis gitu. Yang terburuk dari adegan-adegan di panggung adalah orang menjadi begitu terbiasa dengan kebohongan, sehingga mereka terbiasa melontarkan kekaguman dan bertepuk tangan. Menurut Batavus, yang terburuk dari setiap adegan-adegan teater di panggung adalah orang menjadi terbiasa dengan kebohongan-kebohongan di teater, sehingga mereka terbiasa melontarkan kekaguman dan bertepuk tangan. Paragraf ini banyak dikutip nih di beberapa quote di media sosial ataupun di internet. Kalimat ini banyak dikutip. Yang terburuk dari adegan-adegan di panggung itu adalah orang menjadi begitu terbiasa dengan kebohongan sehingga mereka terbiasa melontarkan kekaguman dan bertepuk tangan. Ya, kenapa Hendra mengacungkan tangannya? Kayaknya gerah itu artinya kayak semacam kanal, jadi kanal Prinsen mungkin. Iya, betul, kanal atau sungai.
nanti kita cari ya nama orang atau prince di sini artinya bisa ini apa raja ya. Kanal sang raja atau sungai raja. Yang terburuk dari adegan-adegan di panggung itu adalah orang menjadi begitu terbiasa dengan kebohongan sehingga mereka terbiasa melontarkan kekaguman dan bertepuk tangan. Aku ingin sekali melemparkan semua orang yang bertepuk tangan itu ke dalam air, untuk melihat seberapa banyak dari mereka yang bersungguh-sungguh dengan tepuk tangan itu. Aku yang mencintai kebenaran, dengan ini memperingatkan bahwa aku tidak akan menyerahkan setengah kekayaanku karena diselamatkan dari air. Batavus, seperti yang telah kita baca di minggu sebelumnya, di halaman-halaman sebelumnya, bahwa ia sangat memegang teguh pada dua hal, yaitu kebenaran dan akal sehat. Maka ia memproklamirkan lagi bahwa aku, katanya, yang mencintai kebenaran, dengan ini memperingatkan bahwa aku tidak akan menyerahkan setengah kekayaanku karena diselamatkan dari air. Maksudnya topiknya. Mereka yang tidak setuju denganku tidak perlu mengenalku. Ini menarik kalimat ini. Mereka yang tidak setuju denganku tidak perlu mengenalku. Beberapa hari yang lalu ada seorang artis ibu kota, pemain sinetron, pemain film layar lebar yang menuliskan kegelisahannya di Instagram, di story. Ia mengatakan mirip dengan seperti itu. Jadi yang tidak setuju dengan aku nggak harus kenal gitu. Saya tidak tahu apakah artis tersebut atau bintang film itu membaca Max Havelaar atau tidak. Mereka yang tidak setuju denganku tidak perlu mengenalku. Hanya pada hari Minggu, aku bersedia memberi sedikit lebih banyak demi jam rantai emas dan mantel yang terbaik yang kupakai. Mengapa? Pertanyaannya mengapa? Hanya pada hari Minggu si Batavus ini bermurah hati. Itu bisa kita celacak nanti. Namun di paragraf ini kita menemukan sosok Batavus yang sangat hati-hati, yang mencintai kebenaran dan akal sehat, yang memproklamirkan dirinya sebagai seorang pebisnis, itu menghadirkan kembali sikap egonya, bahwa yang tidak setuju denganku tidak perlu mengenalku. Tapi ini bagian dari ya Batavus, si tokoh yang oleh Multatuli, oleh pengarangnya ditampilkan sedemikian rupa sebagai sosok yang menikmati hasil tanpa harus bersusah payah. Nanti kita lihat di paragraf-paragraf selanjutnya. Ya, banyak orang dirusak oleh panggung drama. Jauh lebih banyak daripada yang dirusak oleh novel. Karena kita melihat, kita percaya. Ini cowok banget, laki-laki banget. Karena kita melihat, kita percaya. Benarkah laki-laki itu menyukai sesuatu yang dilihat, lalu percaya? Sementara misalnya, tapi saya sudah tidak tahu, saya tidak melakukan penelitian, perempuan itu menyukai sesuatu yang didengar, lalu percaya. Kalau ini maskulin banget, karena kita melihat, kita percaya. Katanya, yang dilihat itu bisa lebih lebih kuat daripada yang didengar. Ya, banyak orang dirusak oleh panggung drama jauh lebih banyak daripada yang dirusak oleh novel, karena kita melihat, kita percaya.
Dengan hiasan kertas berkilau dan berenda, semuanya tampak begitu memikat. Terutama bagi anak-anak dan orang yang tidak terbiasa melakukan bisnis. Bahkan ketika mereka ingin menggambarkan kemiskinan, penggambaran mereka pada umumnya berupa kebohongan. Seorang anak perempuan yang ayahnya mengalami kebangkrutan bekerja untuk menyokong keluarganya. Baiklah, kau melihat anak perempuan itu di atas panggung menjahit, merajut, atau menyulam. Nah, hitunglah jumlah sulaman yang dibuatnya di sepanjang babak itu. Dia mengeluh, mendesah, berlari ke jendela. Dia melakukan segalanya, kecuali tekun meneruskan sulamannya. Saya ingin mengatakan bahwa di satu sisi, di paragraf ini ada sebuah kalimat yang memotivasi kita untuk bisa lebih tekun pada sesuatu. Batapus menyampaikan bahwa di dalam panggung teater ada seorang anak yang ingin menyelamatkan keluarganya. Oke, Pen-Pen kenapa melambaikan tangannya? Silakan dibuka mic-nya, ada apa? Halo? Mas Pen-Pen? Oke, kita lanjut dulu ya. Nanti boleh disampaikan ya, Mas. Ada anak di atas panggung menjahit, merajut, atau menyulam. Ayahnya mengalami kebangkrutan. Lalu anak itu bekerja ingin membantu ayahnya, membantu keluarganya dengan cara menjahit, merajut, atau menyulam. Menurut Batavus, hitung saja jumlah sulaman yang dibuatnya di sepanjang babak itu. Isinya dia hanya mengeluh karena miskin, dia mendesah, dia berlari ke jendela, dia melakukan segalanya kecuali tidak meneruskan menyulam, menjahit, sama merajut itu. Jadi menurut Batavus tidak ada apa-apanya gitu. Karena dia hanya mengeluh, kemudian berlari ke sana kemari, ke jendela, sementara tugasnya dia harusnya menyelesaikan sulaman itu. Dia melakukan segalanya kecuali tekun meneruskan sulamannya. Jadi saya pikir motivasi buat kita, mudah-mudahan kita tidak terjebak seperti si gadis itu. Keluarga yang bisa dihidupi dengan pekerjaan semacam itu pasti tidak punya banyak keperluan. Anak perempuan ini tentu saja menjadi pahlawan. Dia menolak godaan lelaki perayu dan terus-menerus meratap. Oh, ibu, ibu. Sehingga dia merepresentasikan kebajikan. Benar-benar kebajikan yang manis, kata Batavus, yang perlu waktu setahun untuk membuat sepasang stocking. Bukankah semuanya ini akan memberimu gagasan palsu mengenai kebajikan dan mengenai bekerja untuk mencari nafkah? Semuanya konyol dan omong kosong, kata Batavus. Batavus hanya percaya bahwa mengeluh, mendesah, berlari ke sana kemari, tidak menyelesaikan sulaman, itu tidak akan membantu apa-apa. Bahkan bisa jadi mungkin pekerjaan itu akan selesai selama 1 tahun hanya untuk membuat sepasang kaos kaki. Bukannya hal itu sesuatu gagasan palsu mengenai kebajikan dan mengenai bekerja untuk mencari nafkah. Jadi
tidak ada bekerja untuk mencari nafkah jika isinya hanya mengeluh ke sana kemari dan tidak menyelesaikan apa yang dikerjakannya. Itu konyol, itu omong kosong. Begitu kata tokoh kita, Batavus. Kalau di terjemahannya Pak H.B. Yasin, di sini sepasang stocking, kalau H.B. Yasin menerjemahnya menjadi sepasang kaos wol. Bekerja mencari nafkah, semuanya konyol dan omong kosong. Semuanya itu kegila-gilaan dan dusta. Kalau Pak Yasin menerjemahkannya bukan omong kosong, tapi kegila-gilaan dan dusta. Kemarin kita menemukan tahun 72 Pak H.B. Yasin menerjemahkan gile gitu dengan kata gile untuk ketidakpercayaan. Kalau Mbak Yuni menerjemahannya bukan omong kosong, tapi kebohongan yang menjengkelkan katanya. Lalu kekasih pertama anak perempuan itu yang dulunya pegawai penyalin surat, tapi kini kaya raya, mendadak kembali dan menikahinya. Sebentar teman-teman, kekasih pertama anak perempuan itu, tadi yang menyulam itu, ini masih bercerita tentang teater di atas panggung. Lalu kekasih pertama anak perempuan itu yang dulunya pegawai penyalin surat, tapi kini kaya raya, mendadak kembali dan menikahinya. Kebohongan lagi, menurut Batavus. Laki-laki kaya tidak akan menikahi putri seorang yang bangkrut. Kau mungkin menganggap adegan semacam itu hanya berlangsung di atas panggung sebagai suatu perkecualian. Tapi penonton akan keliru dengan menganggap perkecualian itu sebagai kelaziman. Dan karenanya mengalami kemerosotan moral dengan membiasakan diri bertepuk tangan untuk sesuatu yang berlangsung di atas panggung. Yang dianggap oleh semua maklar atau pedagang terhormat di dunia sebagai kegilaan konyol. Karena tokoh kita ini seorang pebisnis, maka ia berpikir karena dia hanya menggunakan akal sehat dan menurutnya adalah kebenaran, tidak mungkin seorang yang kaya raya menikahi seorang putri dari orang tuanya yang bangkrut. Apalagi itu adanya di atas panggung. Kemudian kita menurut Batavus, para penonton akan keliru dan menganggapnya itu lazim lalu bertepuk tangan. Padahal bagi sebagian besar maklar, bagi semua menurut Batavus, semua maklar atau pedagang terhormat di dunia itu gila, sesuatu yang mustahil, sesuatu yang omong kosong, konyol. Tidak mungkin seseorang kaya raya menikah dengan seorang putri dari pengusaha yang bangkrut. Ia selalu mencontohkan dengan dirinya. Si tokoh kita juga akan mencontohkannya. Kita lanjut. Ketika aku menikah, jumlah kami 13 orang di kantor ayah mertuaku, Las Enco. Dan kujamin banyak bisnis yang dilakukan di sana. Ketika aku menikah, jumlah kami 13 orang di kantor ayah mertuaku, Las Enco. Masih ada banyak lagi kebohongan di atas panggung. Ketika sang pahlawan berjalan dengan gaya panggung yang kaku untuk membela tanah airnya,
Mengapa pintu belakang selalu terbuka dengan sendirinya? Nah, bagian ini saya beberapa kali membaca bagian ini ketika mungkin apakah ini bagian dari semacam peribahasa khusus atau dalam bahasa Belanda saya belum menemukan ada penjelasan misalnya ketika sang pahlawan berjalan dengan gaya panggung yang kaku untuk membela tanah airnya, mengapa pintu belakang selalu terbuka dengan sendirinya? Coba kita baca terjemahan Pak Yasin. Dan banyak lagi kebohongan-kebohongan di atas tonil. Apabila sang pahlawan berangkat dengan langkah sandiwaranya yang kaku untuk membela tanah air, mengapa pintu belakang kembar selalu terbuka dengan sendirinya? Mengapa pintu belakang kembar, kalau ini ada kata kembar, mengapa pintu belakang kembar selalu terbuka dengan sendirinya? Seseorang pergi membela tanah air, mengapa pintu belakang kembar, kalau Pak Yasin terjemahkan, selalu terbuka dengan sendirinya? Ini mungkin ini sesuatu yang saya juga belum menemukan, terus terang saja. Apakah ini semacam peribahasa atau apa? Coba kita lihat terjemahannya Mbak Yuni. Dan banyak lagi kebohongan di atas panggung saat pahlawan pergi menyelamatkan negerinya dengan langkah tipuannya yang kaku. Mengapa pintu ganda pada bagian belakang selalu terbuka untuknya dengan persetujuannya sendiri? Oh, kalau Mbak Yuni dari bahasa Inggris menerjemahnya gini. Mengapa pintu ganda pada bagian belakang selalu terbuka untuknya dengan persetujuannya sendiri? Ini harus ada pembacaan khusus sepertinya untuk kalimat terakhir di paragraf ini. Saya menduga-duga, bukan menduga-duga secara langsung ya. Ini hanya sekilas saja. Maksud saya ingin menyampaikan bahwa mungkin kalimat ini seseorang yang pergi berjanji membela tanah airnya, namun dia selalu punya sesuatu di belakangnya. Sesuatu itu bisa bermakna kepentingan pribadi, bisa bermakna imbalan dan sebagainya. Karena di bagian akhir ada di paragraf berikutnya ada kata imbalan. Kita lanjut dulu ya. Lalu kebajikan ini memperoleh imbalannya. Oh, sudah 17 tahun aku menjadi maklar kopi. Di Laurergracht nomor 37. Dan aku punya banyak sekali pengalaman. Tapi aku selalu terkejut ketika melihat kebenaran sejati diputarbalikan. Kebajikan yang memperoleh imbalannya, sungguh, seakan kebajikan adalah komoditas dagang. Nah, maksud saya gitu. Oke, bisa dimaknai bahwa pintu belakang dari konteks tadi adalah sesuatu yang tidak diketahui oleh publik, ya, pintu belakang. Seperti kita, bukan kita, misalnya di kebiasaan ada istilah main belakang, pintu belakang, atau nusuk dari belakang, atau bawah meja lah kalau dalam mungkin seperti itu. Karena si tokoh kita menyebutkan kebajikan itu memperoleh imbalannya. Kemudian dia melihat kebajikan yang memperoleh imbalannya, sungguh seakan kebajikan adalah komoditas dagang. Ia tidak sepakat bahwa kebaikan itu seperti dijadikan sebagai komoditas dagang yang perlu ada imbalannya. Kalau buat kebajikan, berbuat saja kebajikan. Itu di konteks teater menurut tokoh kita. Tidaklah demikian halnya, kita lanjut. Tidaklah demikian halnya di dunia, dan ini baik sekali. Karena di manakah letak kebajikan sejati seandainya kebajikan selalu memperoleh imbalan? Iya,
seperti yang saya duga tadi, Batavus akan menyerang kita dengan pernyataan-pernyataan yang menohok bahwa tidaklah demikian hanya di dunia ini. Dan ini baik sekali, karena di manakah letak kebajikan sejati seandainya kebajikan selalu memperoleh imbalan? Mengapa kebohongan yang memalukan selalu diciptakan? Contohnya Lukas, kuli gudang yang dulu bekerja untuk ayah, Las & Co. Nama perusahaan mertuanya si Batavus, Las & Co. Waktu itu firmanya bernama Las & Meyer. Tapi keluarga Meyer sudah tidak ada lagi di dalamnya. Menurutku Lukas benar-benar jujur. Lukas ini kuli di gudang untuk mertuanya si Batavus. Tidak pernah ada sebutir pun biji kopi yang hilang. Karena dia nunggu gudang, menurut pandangan Batavus, tidak pernah ada sebutir pun biji kopi yang hilang. Dia pergi ke gereja tepat waktu dan menjauhi minuman beralkohol. Ketika ayah mertuaku sedang berada di rumah pedesaannya di Driebergen, sebuah desa bernama Driebergen, lelaki itu menjaga rumah, uang tunai, dan segalanya. Pernah bank memberinya kelebihan uang 17 gulden, dan dia mengembalikan uang itu. Kini dia sudah terlalu tua dan rematik untuk bekerja sehingga menderita kelaparan. Karena bisnis besar, kami memerlukan orang-orang muda. Ya, Lukas ini orangnya penuh kebajikan, tapi apakah dia memperoleh imbalannya? Adakah pangeran yang memberinya berlian atau hidangan yang sangat lezat? Jelas tidak. Dia miskin dan tetap miskin, dan memang harus begitu. Aku tidak bisa menolongnya. Kami perlu orang-orang muda yang aktif untuk bisnis besar kami. Tapi seandainya aku bisa melakukan sesuatu untuknya, kebajikannya akan memperoleh imbalan berupa kehidupan yang mudah. Kini, setelah dia tua. Lagi pula, seandainya semua kuli gudang dan semua orang lainnya melakukan kebajikan, mereka semua akan memperoleh imbalan di dunia ini. Tidak akan ada lagi imbalan istimewa bagi orang-orang baik di akhirat. Namun di atas panggung mereka memutarbalikannya segalanya. Mereka memutarbalikan segalanya, mengubah segalanya menjadi kebohongan. Batavus memberikan penjelasan kepada kita bahwa kebajikan itu tidak perlu harus dibalas dengan imbalan sesuatu. Seseorang yang sudah berbuat kebajikan pasti akan ada balasannya menurut Batavus. Kalaupun dia harus miskin dan dia tetap miskin, ya biarin saja begitu. Karena menurut Batavus nanti juga setiap orang yang memperoleh imbalan dalam kehidupannya kalau semua hal ada imbalan di dunia ini, di imbalan di akhiratnya tidak ada gitu. Mereka semua akan memperoleh imbalan di dunia ini, tidak akan ada lagi imbalan istimewa bagi orang-orang baik di akhirat. Batavus percaya pada akhirat, namun di sisi lain Batavus sangat kikir. Ia sebagai seorang pebisnis tidak menyukai apabila sesuatu itu ada imbalan, kebajikan itu ada imbalannya. Menurut Batavus bahwa segala sesuatunya biarkan aja seperti itu. Kalaupun seseorang itu kelaparan, ya biarin, karena bagi dia sebagai seorang pebisnis besar, ya memang kalau memang si Lukas ini, dia mencontohkan Lukas ini penjaga gudang ayahnya, dia baik, tapi pada akhirnya di akhir masa jabatannya dia miskin, ya biar saja dia miskin, karena memang
sudah seperti itu adanya, begitu. Tapi di atas panggung menurut Batapus berbeda. Di atas panggung orang memutarbalikannya. Bahwa segala-galanya diubah, segala-galanya menjadi penuh kebohongan. Aku juga punya kebajikan, kata Batapus, tapi apakah aku meminta imbalan untuk itu? Ketika segala urusanku berjalan lancar, sebagaimana yang biasanya terjadi. Ketika istri dan anak-anakku sehat, sehingga aku tidak perlu berurusan dengan dokter. Ketika setiap tahun aku bisa menyisihkan sejumlah kecil uang untuk hari tua. Ketika Fritz berperilaku baik, sehingga bisa menggantikan kedudukanku saat aku pensiun ke rumah pedesaanku di dekat Dreibergen, maka aku akan merasa cukup puas. Nah, kita baru saja menemukan tokoh lain di dalam novel ini, selain Batavus yang sedang bercerita sebagai narator, juga ada anaknya Fritz, yang menurut Batavus berperilaku baik, sehingga bisa menggantikan kedudukanku saat aku pensiun nanti. Dengan kehidupan seperti ini, Batavus sudah cukup puas. Batavus berpikir bahwa dengan kehidupannya yang baik, dia pergi ke dokter, tidak perlu pergi ke dokter karena anak istrinya sehat, tidak perlu cengcong dengan dokter dan apotek, kalau terjemahannya Pak Yasin. Dan jika saya tahun demi tahun dapat menyimpan sejumlah kecil untuk uang hari tua, maksudnya bisa nabung, anak-anak sehat, dia cukup puas dengan semua itu. Tapi semua ini hanyalah konsekuensi alami dari keadaan. Dan karena aku mengurus bisnisku, inilah kesombongan Batavus, bahwa semuanya terjadi karena memang konsekuensi alam dari keadaan, karena dia seorang yang pebisnis, dia yang mengurus bisnisnya. Aku tidak menuntut apa-apa atas kebajikanku, dan bukti bahwa aku lelaki yang berkebajikan tampak jelas dari cintaku terhadap kebenaran, yang hanya bisa dikalahkan oleh imanku yang kuat. Aku ingin meyakinkanmu mengenai hal ini, pembaca budiman, karena inilah alasanku menulis buku ini. Gairah lain yang sama kuatnya adalah kecintaanku terhadap bisnis. Aku maklar kopi di Lauriergracht nomor 37. Ini menjelaskan seperti di awal kalimat, di awal paragraf pertama, Multatuli menulis tokoh Batavus dengan mengatakan, aku maklar kopi tinggal di Lauriergracht nomor 37 Amsterdam. Di menjelang akhir bab pertama ini, Batavus mengulang kembali pada maksud ingin menulis novel ini. Karena ini urusannya adalah bisnis kopi yang dia jalani. Meskipun dia tidak suka pada sastra, pada puisi, namun dia harus menulis, memulai tulisannya seperti di paragraf pertama yang dibaca minggu lalu. Ia harus memulai membeli beberapa rim kertas untuk menulis ini, karena dia punya gairah, sesuatu yang sangat kuat memotivasinya ingin menulis tentang kopi karena bisnisnya. Gairah lain yang sama kuatnya, maksudnya ya, gairah lain yang sama kuatnya adalah kecintaanku terhadap bisnis. Kemudian alasan menulis yang lain selain bisnis ya persoalan keimanan, persoalan agama. Di simposium tahun lalu, Festival Seni Multatuli, ada peneliti yang membahas tentang
Max Havelaar dilihat dari konteks agama. Bagaimana tokoh Batavus Droogstoppel ini yang sangat mencintai kebenaran, akal sehat, seorang pebisnis kopi, namun juga dia sangat puritan, sangat membesarkan konteks keimanan, konteks agama. Dia membawa agama di dalam bisnisnya. Pembaca, buku ini lahir dari kecintaan mutlaku, ini semacam testimoni. Pembaca, buku ini lahir dari kecintaan mutlaku terhadap kebenaran dan kegairahanku terhadap bisnis. Nah, ini semacam kesimpulan. Jadi bagaimanapun Multatuli, pengarang Max Havelaar ini mencoba mengajak kita sebagai pembacanya untuk ngeh dengan kata-kata seperti ini. Pembaca, meskipun ini yang narator adalah Batavus. Pembaca, buku ini lahir dari kecintaan mutlaku terhadap kebenaran dan kegairahan terhadap bisnis. Akan kuceritakan kepadamu bagaimana semuanya ini terjadi. Namun, karena kini aku harus meninggalkanmu selama beberapa saat, karena harus mengunjungi bursa, karena harus pergi ke toko, ke pasar, aku mengundangmu untuk membaca bab kedua. Jadi siap-siap ya, nanti kita mau masuk bab 2. Kumohon bawalah buku ini bersamamu. Mungkin akan berguna untukmu. Lihat ini kartu namaku. Akulah yang disebut Ko. Keluarga Meyer sudah keluar. Dan Las adalah ayah mertuaku. Las Enko, ayah mertuaku dan aku. Makelar kopi Laurier Grach nomor 37. Demikian teman-teman yang mengikuti reading group Max Havelaar hari ini, Kamis, pertemuan kedua di Zoom meeting ini. Sampai bertemu Kamis depan, tanggal 18 Maret 2021. Hari ini, Kamis 11 Maret 2021, kita baru saja menyelesaikan bab pertama dari novel terkenal karya Multatuli Max Havelaar. Max Havelaar. Kita baru saja menyelesaikan bagaimana Batavus Droogstoppel mengajak kita untuk membawa buku ini, maksudnya kembali melanjutkan pembacaan ke bab selanjutnya. Ia akan menjanjikan bahwa bagaimana proses ia cinta terhadap bisnis, kemudian bergairah untuk menerbitkan buku, membuat alasan mengapa harus menulis tentang kopi, karena ia seorang pebisnis, kemudian ia yang sangat menyukai, yang sangat memegang teguh pada kebenaran dan akal sehat sebagai alasan dari hidupnya. Jadi alasan adanya buku ini karena ada kecintaan dan kegairahan. Cinta terhadap kebenaran dan gairah terhadap bisnis kopi yang dia jalani bersama dengan mertuanya, Las. Asalnya Las and Meyer, kemudian bergabunglah dia menguasai bisnis kopi di bursa menjadi Las and Co. Co adalah Batavus, Las adalah mertuanya. Nama perusahaan Makelar Kopi yang beralamat di Jalan Laurier Grach nomor 37 Amsterdam. Terima kasih teman-teman. Mari kita akhiri pertemuan kedua ini dan kita akan bertemu di pertemuan ketiga minggu yang akan datang. Silakan untuk membuka kameranya. Kita akan foto bersama dan sekali lagi terima kasih Mas Sigit, terima kasih Cece. Ini mungkin ada sesuatu yang harus kita rapikan kembali.
karena mungkin informasinya kami memang menyebarkan informasi gencar di Instagram, namun tentu saja juga harus menjadi catatan di Facebook, di Twitter, atau di promosi-promosi di media-media yang lainnya harus dikuatkan lagi. Terima kasih Hendra sudah memandu. Silakan Hendra kalau mau melakukan screenshot. Ya, terima kasih Pak Ubay sudah memandu kita di bab pertama Maksaflar ini. Mungkin bagi teman-teman ada yang perlu ditanyakan silahkan gitu. Ya mungkin 15 menit lah sebelum jam 5 gitu. Hal apapun tentang Maksaflar atau pembacaan tadi atau saran-sarannya silahkan diutarakan saja. Sebetulnya saya mau nanya, Pak. Dibuka dulu Mas mic-nya. Jadi gini Ube, terima kasih ya, pembacaannya bagus tadi. Jadi dua sesi itu bisa selesai satu bab. Saat kamu membaca terjemahan Mbak Yuni, aku membaca terjemahannya Habib Yasin ya. Jadi memang aku sekarang baru tahu ya bahwa kenapa kamu memakai miliknya Mbak Yuni ya. Ternyata lebih lancar ya, lebih lancar dan saya merasakan ada beberapa diksi yang membingungkan seperti aku kan nggak tahu nih apa ini cengcong. Cengcong, adu mulut. Adu mulut ya, mungkin cekcok ya dalam bahasa Indonesia. Terus yang lain-lainnya agak kaku memang ya. Jadi saya cuman Mbak Yuni, yang Mbak Yuni dari bahasa Inggris itu mungkin lebih lancar. Kebetulan hari ini saya pesan dalam versi bahasa Jerman dan saya akan ambil 1 jam lagi Maksaflar dari bahasa Jerman sehingga minggu depan saya akan membaca teksnya bahasa Jerman sementara UB membaca bahasa Indonesia ya. Saya mohon kalau di sini ada teman yang bisa membaca dalam versi bahasa Inggris jadi bagus. Jadi ada bahasa Indonesia, bahasa Jerman, bahasa Inggris. Coba mungkin Erlang diajak ya UB. Khusus kamu undang kalau mau ikut dia punya kan. Kalau enggak nanti bisa saya kirimi yang versi bahasa Inggris yang versi Penguin. Itu aja ya. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih. Salam untuk semua. Terima kasih Mas Sigit. Iya, cengcong benar, itu artinya adu mulut. Tidak perlu cengcong dengan dokter dan apoteker. Karena dia tidak perlu ke dokter karena tidak ada anak atau istrinya yang sakit. Memang yang Habib Yasin lebih panjang, maksudnya terjemahannya lebih banyak, lebih apa ya? Lebih meluas kayak gitu. Ada banyak penjelasan-penjelasan, ada keterangan-keterangan. Sementara yang Mbak Yuni lebih lancar. Yang kita baca ini memang bukan maksud Mas Sigit, Mbak Yuni itu yang narasi. Ya, itu bukan ya? Ini bukan ya? Yang tampil di layar itu bukan Mbak Yuni. Yang di layar ini Ingrid. Itu? Ingrid Nimpueno. Oh, Ingrid. Tetapi yang kamu baca di CCL kan yang Mbak Yuni ya? Betul. Itu makanya saya pikir itu. Oh ya, oke deh kalau gitu salah saya. Jadi di Indonesia sudah ada 3 penerjemah. Yang pertama Habib Yasin oleh Jambatan, kemudian narasi Jogja, terjemahan Andi Tenri Wahyuni, ini orang Gontor, dan yang beredar kemudian yang kita baca barusan itu Kanita Mizan yang menerjemahkannya Ingrid Nimpueno. Nimpuno. Itu yang bagus yang. Jadi ini ini lancar ya. Ingrid Nimpuno ini menerjemahkan dari bahasa Inggris, namun pegangannya tetap Habib Yasin. Ya. Jadi dia memegang Habib Yasin sambil menerjemahkan dari bahasa Inggris. Iya. Bagus. Terima kasih Hendra, terima kasih Cece. Silakan Hendra kalau mau screenshot atau mau ngambil foto. Oke, semuanya bisa senyum. 1, 2, 3. Terima kasih. Oke. Jam berapa Mas Sigit di Swiss saat ini? Sekarang jam 10.46. Oh, di Swiss. Pagi. Ya, kurang seperempat. Jam 11 kurang seperempat pagi.
Baik. Pak Ubay, Yap. izin masuk Pak. Saya lebih ke teknis Pak. Nanti saya mau ke situ lagi Pak, bareng teman-teman Pak. Mau ke Multatuli. Gimana tuh Pak? Ya. Terima kasih, Caca, silakan. Ya Pak. Baik teman-teman, silakan kalau mau melanjutkan aktivitasnya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan, kita perbaiki di pertemuan ketiga yang akan datang. Oke, terima kasih.